Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka rapat koordinasi nasional transisi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang digelar di Jakarta. Presiden mengimbau jajarannya untuk tetap waspada dalam membuat kebijakan, utamanya dalam bidang ekonomi, meski saat ini posisi ekonomi Indonesia dalam keadaan yang baik. Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintah untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam pengambilan kebijakan meski Indonesia relatif sukses menangani pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas perekonomian. Kesuksesan itu antara lain ditandai dengan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada akhir 2022 lalu. Pada kesempatan itu, Presiden juga memberikan apresiasi untuk seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang telah bekerja keras selama 3 tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi. Manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif dan saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah, semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya. Meski begitu, Presiden mengingatkan sikap waspada dan hati-hati harus tetap dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan di masa transisi setelah pencabutan PPKM terutama di aspek ekonomi. Presiden menjabarkan bahwa pada kuartal 3 tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 5,72%. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporan yang disampaikan lebih awal menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 diperkirakan mencapai 5,3% secara year on year. Masa ini adalah masa transisi dan kita tetap harus waspada, hati-hati dalam memutuskan kebijakan, utamanya ekonomi yang sekarang ini kita berada pada posisi yang sangat baik. Kuartal ketiga berada di angka 5,72 dan year on year di tahun 2022 seperti tadi Pak Menko Airlangga menyampaikan 5,3, kalau itu tercapai itu sebuah prestasi yang sangat baik yang bisa kita capai. Pemerintah menormalisasi kebijakan ekonomi pasca berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa program yang akan dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi di masa transisi, yakni perlindungan sosial seperti PKH, sembako hingga kartu prakerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada keterangan pers Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2023 menyebutkan, pada masa transisi penanganan COVID-19, pemerintah akan terus mendorong vaksinasi COVID-19 booster untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Sementara itu di sisi ekonomi, pemerintah juga berupaya memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai potensi risiko dan tantangan global yang semakin sulit untuk diprediksi dan diperhitungkan. Beberapa program yang akan diteruskan dan dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi di masa transisi yakni perlindungan sosial seperti PKH, sembako hingga kartu prakerja. Selain untuk memaksimalkan penguatan kebijakan pemerintah dalam pemulihan COVID-19 di masa transisi, Rakornas ini juga bertujuan agar tahun ini Indonesia dapat menargetkan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan APBN dan ekonomi juga tumbuh di kisaran 5% serta menekan inflasi di bawah 4%. Rakornis ini diselenggarakan untuk mempersiapkan periode transisi. Nah, transisi ini kita melihat bahwa tantangan kesehatan mulai tertangani dan seluruh program yang kemarin ditangani KPCPEN itu dikelola oleh KL masing-masing. Jadi dikembalikan program penanganan COVID ke Kementerian Kesehatan dan menjadi programnya di Kementerian Kesehatan termasuk penganggarannya di Kementerian Kesehatan. Demikian pula untuk perlindungan sosial itu masuk ke Kementerian Sosial termasuk PKH, sembako dan yang lain juga kembali.
Kartu prakerja juga tetap berjalan, namun kartu prakerja berubah sifatnya menjadi offline. Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi itu masuk di sektornya masing-masing. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan pihaknya akan terus memaksimalkan peningkatan produksi pangan di Indonesia dengan sejumlah program. Hal tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2023. Sebagai upaya mengatasi tantangan pangan yang terjadi di dunia, Kementerian Pertanian terus berupaya untuk memastikan pihaknya memaksimalkan peningkatan produksi pangan di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan perhatian serius untuk sejumlah program. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2023 mengungkapkan bahwa program yang dimaksud yakni pertama, meningkatkan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendali inflasi seperti cabai dan bawang merah. Kedua, mengurangi pangan substitusi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi. Dan ketiga, dengan meningkatkan ekspor seperti sarang burung walet, porang, ayam, dan telur. Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Mentan juga mengaku bersyukur atas berbagai capaian sektor pertanian yang telah berupaya untuk tetap konsisten tumbuh positif sebesar 16,24% kuartal to kuartal pada triwulan kedua tahun 2020 yang terus berlanjut pada tahun 2022. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, Menteri Syahrul juga berharap Indonesia akan semakin tangguh dan nyata dalam menghadapi krisis pangan dunia ke depannya. Apapun kejadian besok di 2023, Indonesia tidak boleh bersoal krisis apapun karena ada makanan yang kita siapkan. Setuju? Saya janji Pak Presiden. Pak Wakil. Ada kurnia Allah luar biasa terhadap matahari, angin, air yang tidak pernah putus. Kalau ada tantangan kan kita udah biasa. Dan hari ini itu janji kami di hadapan Wakil Presiden. Berharap tidak ada dirjen, tidak ada kepala badan, tidak ada bapak. Kami nggak biasa main-main dengan kepentingan rakyat dan perut rakyat. Menko Polhukam mengimbau seluruh elemen masyarakat terutama pimpinan daerah beserta jajarannya untuk waspada mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Mahfud MD juga meminta agar sistem pemantauan dan pencegahan karhutla dilakukan secara maksimal. Menko Polhukam Mahfud MD menginstruksikan kepada Forkopimda di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terkait kebakaran hutan dan lahan terlebih menjelang tahun politik. Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam dalam jumpa pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai kesiapan menghadapi karhutla tahun 2023 di Indonesia. Belajar dari pengalaman tahun politik sebelumnya, maka para pejabat diharapkan tidak lalai dalam tugasnya untuk mengawasi hutan atau lahan yang rawan kebakaran karena fokus dengan urusan-urusan politik. Forkopimda juga diminta terus berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan langkah-langkah apabila ada indikasi atau terjadinya karhutla. Menko Polhukam menilai Indonesia telah berhasil dan berprestasi menanggulangi bencana karhutla selama beberapa tahun terakhir. Menko Polhukam berharap hal ini dapat dipertahankan. Nah, ini satu kemajuan dan saya berharap kepada semua pimpinan daerah, Forkompimda, yang mempunyai hutan yang rawan dengan kebakaran supaya dari sekarang waspada. Karena ya dulu ada gurauan gitu bahwa kalau sudah menjelang tahun politik biasanya orang lalai, banyak yang ya kerja politik dan macam-macam sehingga tidak waspada. Diharapkan ini tidak terjadi dan kita tetap pertahankan prestasi kita, prestasi nasional kita yang selama beberapa tahun terakhir itu sudah sepi dari gugatan-gugatan dan protes dunia internasional karena kita berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak mengganggu warga negara lain, tidak mengganggu wilayah negara lain. Mungkin ada sedikit banyak tapi sudah cepat teratasi, tidak sampai menimbulkan sesak nafas yang berlebihan terhadap masyarakat. Di kesempatan yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya menyebutkan tidak ada ampun bagi pihak swasta yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Sehingga perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan diharapkan ikut bersama menjaga hutan dan lahan. Sebelumnya, Menko Polhukam juga telah memeriksa langkah antisipasi dan kesiapan setiap daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan, baik dari segi organisasi maupun teknologi dalam menghadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi Provinsi Sulawesi Tengah gelar rapat kolaborasi ESDM dan kehutanan sesaat lagi.